warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bener kan ini kelas 10 IPA 1? Ya, Bu. Oke. Berarti Ibu nggak salah masuk kelas. Tidak, Bu. Oke. Di sini Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengabsen teman-teman semua. Apakah ada yang sakit atau ada yang izin? Baik, Bu. Oke. Dede Puspita, adakah? Hadir, Bu. Oke, hadir. Yaumil Hidayati, Hadir, Ibu. Ina Pratama, Hadir, Bu. Sri Rahayu, Hadir, Bu. Yunita, Hadir, Bu. Mila Anggreni. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Untuk materi pada pertemuan kali ini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Belum Tahu, tahu. Bu. Apa? Tentang sholat Jumat. Oh iya, berarti Ina membaca ini sebelumnya. Iya, Oke. Iya, Bu. Sebelum masuk ke materi sholat Jumat, Ibu akan mengulang untuk pertemuan kemarin, yaitu materinya tentang sholat jamaah. Jamaah kemarin itu artinya apa? Kelompok. Iya. Sholat yang berkelompok. Iya, betul. Jadi sholat jamaah itu sholat yang berkelompok. Nah, untuk materi pertemuan kali ini tadi sholat Jumat yang sudah diomongin tadi sama Mbak Ina, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada yang tahu nggak pengertian dari sholat Jumat itu apa? Sholat yang dilakukan hari Jumat, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Sholat yang dilaksanakan dan dilakukan hanya untuk kaum laki-laki, Bu. Iya. Sholat Jumat itu salah satu sholat wajib yang dilakukan oleh laki-laki balik yang sudah balik di suatu tempat di hari Jumat. Waktunya itu zuhur, waktu zuhur. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk wajibnya sholat Jumat. Yang pertama tadi ada laki-laki, kemudian balik, berakal, terus Tidak ada uzur. ya tidak ada uzur, terus Merdeka. ya merdeka. Maksudnya merdeka itu apa? Merdeka berdendam, Ya, bersahaya. Merdeka itu bukan budak atau hamba sahaya. Dari sini ada yang ditanyain nggak sebelum Ibu bagi kalian semua dalam dua kelompok? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Di sini Ibu akan bagi dalam dua kelompok. Terus teman-teman kalian semua itu berdiskusi. Bu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu satu dari kelompok itu mewakili dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi untuk kelompok satu itu barisan depan ada Mila Anggraini, Ina sama Yunita, itu kelompok satu ya. Baik, Bu. Untuk kelompok duanya itu ada Rahayu, kemudian ada Yaumil, yang ujung itu siapa namanya? Dede Puspitarini, Bu. Dede Puspitarini sampai lupa. Ya Allah, Iya, lupain. maaf ya, karena murid Ibu itu banyak. Jadi Ya, lupa. Bu, sering memang jadi lupa. Ya, silakan ditulis untuk kelompok satu itu materinya yang harus kalian cari, syarat sah sholat Jumat dan udah syarat sah sholat Jumat. Yang kedua, kelompok dua itu silakan ditulis itu syarat khutbah dan pengertian dari khutbah Jumat. Ada yang ditanyain atau masih bingung? Cukup, Bu. Oke, cukup. Silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah ada instruksi dari Ibu, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan. Baik, Bu. Oke. Silahkan berdiskusi selama 25 menit. Gimana? Ada yang ditanyain? Cukup. Cukup.
Oke, silakan. Siapa tadi namanya? Ina ya? Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tadi mengenai syarat sah sholat Jumat. Adapun di dalam mazhab Syafi'i selain syarat wajib juga harus memenuhi syarat sah dalam sholat Jumat, yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu zuhur jika seorang masbuk dan hanya mendapati rukuk kedua dari imam, maka dia tetap berniat sholat Jumat tetapi dengan 4 rakaat. B. Didahului 2 khutbah. Pelaksanaan khutbah ini juga harus masuk waktu zuhur, dan khatib harus mengeraskan suaranya agar dapat didengar oleh minimal 40 orang jamaah. Kemudian C. Wajib mendapati jamaah pada rakaat pertama. Masbuk yang tidak mendapati rakaat pertama secara berjamaah dengan imam, maka ia harus menyempurnakan bilangan rakaat menjadi 4. Namun jika ia masih mendapati Fatihah dan rukuk imam pada rakaat pertama, maka ia terhitung berjamaah. Kemudian yang terakhir atau yang D, tidak terjadi 2 sholat Jumat dalam satu daerah. Jika terjadi demikian, maka yang lebih dahulu sholat dihukumi sah, sedangkan yang lain tidak. Ukuran dari permulaan sholat adalah takbiratul ihram. Jadi siapa yang lebih dahulu takbir, dia yang sah. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan hasil dari diskusi kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya Bu, Dede kita ini. Ya, Dede. Sekarang Ibu ingat itu Dede. Iya Bu. Iya. Iya, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian khutbah. Khutbah Jumat adalah suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangkaian ibadah sholat Jumat karena merupakan salah satu syarat sah. Artinya, bila sholat Jumat yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tidak didahului dengan 2 khutbah, maka dipastikan sholat Jumat tersebut tidak sah karena merupakan salah satu kegiatan tersendiri di luar sholat. Meski masih dalam satu rangkaian kegiatan ibadah, sholat Jumat, khutbah Jumat tentu memiliki beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar, menutup aurat, berdiri ketika khutbah, duduk sebentar di antara 2 khutbah seukuran tumakninah, sambung menyambung antar rukun, sambung menyambung antar 2 khutbah, dan antara khutbah dan sholat. Hendaknya setiap rukun disampaikan dalam bahasa Arab. Hendaknya sudah masuk waktu zuhur, dilaksanakan sebelum sholat. Hendaknya suara khatib dapat didengar oleh minimal jamaah, yaitu 40 orang, terutama Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah bagus penyampaian materinya, sudah sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Udah benar juga apa aja itu syarat khutbah tadi, pengertian syarat khutbah tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2. Kemudian ada syarat sah sholat Jumat tadi juga sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi. Menurut Ibu sudah jelas? Apakah ada yang ditanyain tentang materi kelompok 1 dan 2 tadi? Insyaallah cukup Ibu. Oke, insyaallah cukup. Jadi Ibu tambahin Ibu tambahin lagi, itu ada rukun khutbah. Adapun rukun khutbah yang harus diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan, yang pertama itu mengucapkan hamdalah di masing-masing khutbah.
Yang kedua itu sholawat kepada Nabi Muhammad di masing-masing khutbah. Kemudian yang ketiga itu wasiat untuk bertakwa di masing-masing khutbah, yaitu mengajak untuk taat dan meninggalkan maksiat. Yang keempat itu membaca satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Itu diutamakan pada khutbah pertama dan hendaknya ayat yang dibaca dapat dipahami oleh jamaah. Kemudian yang terakhir itu ada doa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah kedua. Sampai di sini ada yang ditanya lagi? Insya Allah cukup. Jadi paham ya tentang sholat Jumat, itu syarat-syaratnya apa, rukunnya apa, kemudian khutbah itu apa, udah paham? Insya Paham, Bu. Karena waktunya juga sudah mau habis, Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian untuk minggu depan. Silahkan cari video di YouTube atau di platform mana aja tentang melaksanakan sholat Jumat yang baik dan benar. Seperti itu. Baik, Bu. Untuk tugasnya nggak ada pertanyaan, cukup? Insya Allah cukup. Cukup. Bu, izin bertanya, itu Ya. tugasnya mencari video saja, Bu? Ya, mencari video saja. Tapi dengan ketentuan ada rukun, syarat khutbahnya itu sesuai ya. Syarat-syaratnya itu juga sesuai di video itu. Gitu. Nanti dibuat link saja, linknya itu dikirim ke WA Ibu atau email Ibu, nanti Ibu kirim di grup kelas. Ada lagi yang ditanyain? Cukup. Selain tugas untuk minggu depan juga kita akan membahas tentang sholat musafir ya. Jadi dipersiapin materinya itu. Sholat musafir itu apa aja, arti sholat musafir itu apa aja. Jadi untuk minggu depan itu teman-teman semua itu nggak bingung gitu. Ada gambarannya sebelum masuk. Baik, Bu. Usai sudah pembelajaran pada siang hari ini, ketua kelasnya tadi siapa? Saya, Bu. Ya, silakan dipimpin untuk doa. Baik, sebelum kita pulang berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ibu ucapkan untuk kalian semua karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran siang hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku Ibu yang kurang berkenan di hati. Ibu minta maaf. Dimaafin nggak? Dimaafin, Bu. Oke, terima kasih banyak karena sudah dimaafin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.